Menurut spekulasi sejarah, Akhenaten Zulkarnain melakukan perjalanan keliling dunia bersama para pasukannya. Konon, mereka menempuh perjalanan ke Kepulauan Kiribati di Samudra Pasifik hingga ke negeri Cina. Di negeri Cina inilah dikisahkan Zulkarnain mendirikan tembok pembatas antara peradaban Cina kuno dan wilayah Mongolia yang diyakini sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Tembok ini di kemudian hari dikenal sebagai Tembok Besar Cina yang pembangunannya dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Cina kuno. Hingga kini, mumi dari Raja Amenhotep keempat tidak pernah ditemukan. Ketiadaan mumi Amenhotep keempat di antara makam-makam Fir'aun Mesir ini menambah kuat spekulasi mengenai sosoknya yang dipercaya sebagai Nabi Zulkarnain sang pengembara, meski kebenarannya belum dapat dipastikan. Wallahu alam bisawab. Sobat Islampedia, Dzulqarnain dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Ini bermula ketika orang-orang kafir Quraisy ingin seolah menjebak Nabi SAW dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi. Tapi ternyata ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala berikan kabar tentang Dzulqarnain kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bagaimana Dzulqarnain adalah orang yang memiliki kemampuan menguasai seluruh jagat raya pada masanya. Bumi dari timur dan barat, ya. Lalu berjalan ke utara, berjalan ke barat, berjalan ke timur, lalu ke utara, diakhiri berjumpa dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada Dzulqarnain kala itu, mampu untuk bisa membuat benteng yang memisahkan manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa sebenarnya Dzulqarnain? Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan dia bukan nabi, juga bukan malaikat, tetapi dia adalah seorang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kekuatan untuk menjadi pemimpin, yang kekuasaannya meliputi timur dan barat kala itu. Diminta untuk berdakwah kepada satu kaum, tapi pernah datang kepada satu kaum, ternyata dia mendapatkan perlawanan sehingga tertebaslah kepalanya, ada luka di sini. Lalu datang kembali kepada kaum itu, terjadi perlawanan, tertebas lagi kedua, sehingga seolah kepalanya ini ada dua tanduk, maka disebut Dzulqarnain. Oleh sebab itu makna Dzulqarnain ini satu dengan yang lain banyak sekali yang memberikan arti. Tadi diantaranya adalah yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Lalu tempat dan masanya juga begitu. Ada yang mengatakan di antara mufasir ini adalah orang Himyar dari Yaman. Kenapa? Karena orang-orang Yaman selalu menyematkan kalimat Dzu kepada para pemimpinnya. Lalu Tahir bin Ashur juga mengatakan bahwa tidak, ini adalah pemimpin yang datang dari daerah timur jauh, China. Kenapa? Karena kekuasaannya disebutkan juga begitu. Ada yang mengatakan yang lain dan sebagainya. Bahkan ada beberapa riwayat juga yang menyampaikan bahwa Dzulqarnain hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan banyak mengenal tentang Islam di tangan Nabi Ibrahim, di bawah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara maknanya atau di antara riwayat yang disampaikan. Dan Dzulqarnain ketika disampaikan dalam benak kita adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, memiliki kemampuan dan kekuatan di dalam berdakwahnya, sehingga Allah mudahkan dia untuk bisa menyampaikan dakwah ini kepada manusia di masanya. Sobat Islampedia, sebuah untold story menggelitik muncul dari keyakinan mengenai Raja Zulkarnain. Benarkah suku Minangkabau di Sumatera Barat ternyata merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain? Dalam sebuah buku berjudul Minangkabau, karya Amir Syarifuddin mengungkap asal-usul suku Minangkabau yang tidak lepas dari berbagai cerita sejarah. Dalam kepercayaan masyarakat Minangkabau, keberadaan mereka terkait dengan sosok raja bijaksana penguasa wilayah yang sangat luas bernama Iskandar Zulkarnain. Kepercayaan ini muncul karena adanya ciri percampuran antara budaya Cina, Yunani, dan India yang sangat dominan dalam masyarakat Minangkabau. Salah satunya adalah keberadaan sistem nagari-nagari Minangkabau yang menunjukkan persamaan dengan polis atau negara kota di Yunani kuno. Selain itu, dalam karya sastra Tambo Minangkabau yang merekam sejarah dan legenda masyarakat Minangkabau, dijelaskan bahwa keturunan suku Minangkabau berasal dari Sultan Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung yang memiliki 3 orang anak laki-laki. Putra bungsunya bernama Maharaja Diraja menjadi raja di Pulau Perca atau Minangkabau. Hal ini juga yang membuat nama Iskandar Zulkarnain senantiasa diungkapkan dalam garis keturunan raja-raja Melayu.
Meski begitu, kisah ini masih dianggap legenda dan belum dapat diyakini sebagai sebuah kebenaran sepenuhnya. Sobat Islampedia, banyak yang berspekulasi mengenai lokasi pengembaraan Zulkarnain. Tetapi, benarkah bahwa Al-Quran ternyata sudah memberikan ciri-ciri dari lokasi yang dilalui oleh Zulkarnain? Rupanya hal tersebut telah tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 86, 90, dan 93. Pada ayat 86, Allah berfirman, "Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat yang matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama." Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Dari ayat ini banyak yang berpendapat bahwa Laut Hitam di utara Turki merupakan lokasi yang dimaksud. Sebab, sesuai namanya, Laut Hitam memiliki kondisi geografis yang dipenuhi dengan lumpur hitam dan jarang diterangi oleh sinar matahari. Akibatnya, air pada laut ini tampak berwarna biru gelap. Sementara itu, pada ayat 90 Allah berfirman, "Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 90.